Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktianasari, NPM 2103011031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam di masa dinasti Umayyah. Memperlihatkan bahwa perekonomian Islam pada masa dinasti Umayyah mengalami kemajuan dengan berbagai kebijakan seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, sehingga memudahkan relasi antar mereka tanpa ada intervensi dari kekuatan ini. Menjadikan Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Mereka reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, menjalani hubungan harmonis penguasa, pengusaha, dan ulama, serta peningkatan bidang perindustrian dan kelautan. Untuk mengetahui terkait dengan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam, tidak lepas dari segi sejarahnya, ada beberapa pemikiran ekonomi yang terkenal pada masanya, yaitu pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan pada masa Turki Ustami. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos atau al-barid serta seluruh fasilitas pendukungnya. Mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional pada qadi di masa ilmu memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Dari segi moneter, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik, yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan bisnis pos yang dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pihak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumbernya pendapatan negara di sektor pajak justru mengalami defisit. Muflimin 2015, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Dalam kurunnya waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia. Kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Keinginan untuk mencapai negara adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, di antara adalah membagikan kekayaan negara dengan rata dan adil, kebijakan baru dalam bidang pertanian dan tanah, dan kebijakan pada sumber penerimaan negara zakat
zizyah, qazar, ghanimah, dan fa'i. Kusumastuti dan Ghazali 2019. Sedangkan kemunduran ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia banyak dilatar belakangi kepemimpinan yang tidak berintegritas, kehadiran kelas sosial baru yang sering mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, dan sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu seperti barbar, Nasrani, dan Yahudi, serta mengenameskan kaum Arab. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, pajak, penghasilan pertanian diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya kondisi perekonomiannya belum kondusif. Setelah kekuasaan khalifah sebelumnya dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat, dan terutama yang paling terlihat adalah kembalinya syariat Islam yang Abdul Aziz juga dikenal dengan sebutan Khulafa Rasyidin yang kelima karena kesolehan dan ketawaduhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.